Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Psikologi Kepribadian 2, ingin menjelaskan tentang kognitif sosial teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Dan tim kami yang terdiri dari Muhammad Nizar, Dita Tristanti Damayanti, Fauzan Ali, dan Imam Aprianto. Albert Bandura adalah salah seorang behaviorist yang menambahkan aspek kognitif terhadap behaviorism sejak tahun 1960. Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial, salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Albert Bandura lahir pada 4 Desember 1925 di Mundare, suatu kota kecil di dataran utara Alberta, Kanada. Ia adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tahun 1946, Bandura melanjutkan pendidikan di University of British Columbia dan mendapat gelar sarjana dalam bidang psikologi 3 tahun setelahnya. Bandura menerima gelar master psikologi pada tahun 1951 dan gelar PhD pada tahun setelahnya di University of Iowa. Bandura dilantik sebagai seorang profesor pada tahun 1964 dan kemudian pada tahun 1980 mendapatkan penghargaan dari American Psychological Association atau yang biasa disingkat sebagai APA untuk kategori Distinguished Scientific Contribution. Pengertian sosial kognitif teori. Apa itu sosial kognitif teori? Teori belajar sosial atau yang biasa disebut teori kognitif sosial merupakan bagian dari teori kepribadian behaviorism. Bandura merumuskan teori belajar sosial dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Bandura didasarkan atas proposisi bahwa baik proses sosial maupun proses kognitif adalah sentral bagi pemahaman mengenai motivasi, emosi, dan tindakan manusia dan menekankan kejadian-kejadian yang tidak disengaja walaupun juga menyadari bahwa pertemuan dan kejadian ini tidak selalu mengubah jalan hidup seseorang. Konsep dasar social learning theory. Yang pertama, reciprocal determinism. Merupakan pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan lingkungan. Orang menentukan atau mempengaruhi tingkah lakunya dengan mengontrol lingkungan, tetapi orang itu juga dikontrol oleh kekuatan lingkungan itu. Yang kedua ada beyond reinforcement. Bandura menganggap reinforcement bukanlah satu-satunya pembentuk tingkah laku. Menurutnya konsep ini masih dapat digunakan sesekali dan dianggap cukup penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak. Yang ketiga ada self-regulation atau kognisi. Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, mempengaruhi perilaku dengan cara mengatur lingkungan, dan menciptakan dukungan kognitif, serta mengadakan konsekuensi bagi perilakunya sendiri. Struktur kepribadian. Yang pertama ada self-system. Sistem self bukan unsur psikis yang mengontrol tingkah laku, tetapi mengacu ke struktur kognitif yang memberi pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi-fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Self diakui sebagai unsur struktur kepribadian, saling determinis, menempatkan semua hal saling berinteraksi di mana pusat atau permulaannya adalah sistem self. Yang kedua ada self-regulation, adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk mengontrol dan memanipulasi perilaku diri agar dapat bereaksi dengan lingkungannya. Manusia memiliki kemampuan berpikir, dan dengan kemampuan itu mereka memanipulasi lingkungan, sehingga terjadi perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Yang ketiga self-efficacy, merupakan persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu, atau dengan kata lain efikasi adalah penilaian diri apakah dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa, mengerjakan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Yang keempat, kolektif efikasi, yaitu keyakinan masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Disebut efikasi kolektif. Ini bukan jiwa kelompok, tetapi lebih sebagai efikasi pribadi dari banyak orang yang bekerja mencapai tujuan yang sama. Sebagai makhluk sosial, manusia dapat berperilaku berdasarkan tujuan yang ditetapkan bersama atau kolektif. Model triadik reciprocal determinism. Perilaku manusia seringkali dijelaskan dalam determinisme satu sisi. Perilaku digambarkan sedang dibentuk dan dikendalikan baik oleh pengaruh lingkungan atau faktor internal. Digunakannya kata resiprokal atau timbal balik adalah untuk mengidentifikasikan adanya interaksi dan dorongan yang mempunyai kekuatan dan memberikan kontribusi yang setara. Di dalam kognitif sosial, model sebab akibat disebut triadik reciprocal determinism. Dalam model ini, sebab akibat
timbal balik, perilaku, kognisi, faktor pribadi lainnya, dan pengaruh lingkungan semua beroperasi sebagai penentu yang berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Sistem tersebut menandakan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari interaksi antar lingkungan, perilaku, dan manusia itu sendiri. Dinamika kepribadian menurut Bandura. Menurut Bandura, motivasi adalah konstruk kognitif yang mempunyai dua sumber. Gambaran hasil pada masa yang akan datang atau yang dapat menimbulkan motivasi tingkah laku saat ini dan harapan keberhasilan berdasarkan pada pengalaman. Dengan kata lain, harapan pada masa yang akan datang akan memotivasi seseorang untuk bertingkah laku tertentu. Harapan diperkuat dengan adanya reinforcement agar memotivasi seseorang untuk bertingkah laku sekaligus dengan menetapkan tujuan atas performansi dirinya. Jadi, dengan mengamati, memikirkan, dan menilai perilaku diri akan memberi insentif diri sehingga bertahan dalam berusaha mencapai standar yang telah ditentukan. Perkembangan kepribadian pada kognitif sosial. Menurut Bandura, kebanyakan belajar terjadi tanpa penguatan yang nyata. Seseorang dapat mempelajari respon baru dengan melihat respon dari orang lain. Bahkan belajar tetap terjadi tanpa ikut melakukan hal yang perlu dipelajari. Menurutnya, belajar melalui observasi jauh lebih efisien dibanding belajar melalui pengalaman langsung. Karena melalui observasi, orang dapat memperoleh respon yang tidak terhingga, yang mungkin diikuti dengan hubungan atau penguatan. Teori belajar sosial kognitif menjelaskan bahwa orang dapat belajar dengan hanya mengobservasi perilaku orang lain. Keterampilan kognitif yang bersifat simbolik ini membuat orang dapat mentransformasikan apa yang dipelajarinya dalam berbagai situasi menjadi pola tingkah laku yang baru. Terdapat dua cara dalam belajar melalui observasi, yaitu yang pertama ada imitation. Menurut Bandura, sebagian besar tingkah laku manusia dipelajari melalui peniruan maupun penyajian contoh perilaku. Contohnya, seorang pelajar melihat temannya dipuji oleh gurunya karena perbuatannya, maka ia akan meniru perbuatan temannya tersebut dengan tujuan agar ia dipuji juga oleh gurunya. Selanjutnya ada modeling. Melalui modeling, orang dapat memperoleh perilaku baru. Ini dimungkinkan karena adanya kemampuan kognitif. Keterampilan kognitif yang bersifat simbolik ini membuat orang dapat mentransform apa yang dipelajarinya atau menggabung-gabung apa yang diamatinya dalam berbagai situasi menjadi pola perilaku yang baru. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran observasi, yang pertama ada perhatian. Fase pertama dalam pembelajaran pengamatan adalah memberikan perhatian pada model yang ditiru. Perhatian ini dipengaruhi oleh asosiasi pengamat dengan modelnya, sifat model yang atraktif, dan arti penting tingkah laku yang diamati bagi si pengamat. Selanjutnya ada representasi. Tingkah laku yang akan ditiru harus disimbolisasikan dalam ingatan atau harus mengingat apa yang telah dilihatnya, baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk gambaran atau imajinasi. Selanjutnya ada peniruan perilaku. Sesudah mengamati dengan penuh perhatian dan memasukkannya ke dalam ingatan, lalu langkah selanjutnya adalah mengubah menjadi tindakan. Dan yang terakhir ada motivasi dan penguatan. Fase terakhir dari proses pembelajaran pengamatan ialah motivasi. Observasi mungkin memudahkan orang untuk menguasai tingkah laku tertentu. Tetapi jika motivasi tidak ada, maka tidak akan terjadi proses tingkah laku. Dampak dari pembelajaran observasi yaitu perhatian, representasi, peniruan perilaku, dan motivasi, yaitu merupakan faktor-faktor yang mendukung terjadinya observasi. Selain mendukung, di dalam observasi juga menimbulkan beberapa dampak. Ini terjadi karena setiap kali respon dibuat, maka akan diikuti oleh berbagai konsekuensi. Ada yang konsekuensi yang menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan, dan ada yang tidak masuk ke dalam kesadaran. Konsekuensi dari suatu respon mempunyai 3 fungsi, antara lain sebagai pemberi informasi, memotivasi tingkah laku yang akan datang, dan sebagai penguat perilaku. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.